Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya sehat selalu. Perkenalkan, nama Ibu Ria. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Lalu di malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Yuk kita simak penjelasannya. Jangan lupa ya anak-anak, tambahkan jam, kemudian tambahkan menit. Langkah pertama, tambahkan jam terlebih dahulu. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Yang kedua, kemudian tambahkan menit. 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. 75 menit dijadikan jam sama dengan 1 jam ditambah 15 menit. Sehingga 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Jadi Udin menyalakan lampu kamar selama 6 jam 15 menit. Jaki pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Jaki ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapakah perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan kendaraan umum? Yuk kita simak penjelasannya. 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit. Ingat ya anak-anak, kurangkan jam terlebih dahulu, kemudian baru kurangkan menit. Langkah pertama pengerjaannya yaitu kurangkan jam terlebih dahulu. 1 jam dikurang 1 jam sama dengan berapa anak-anak? Ya benar, 0. Yang kedua, kemudian kurangkan menit. 55 menit dikurang 30 menit sama dengan 25 menit. Sehingga 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit sama dengan 0 jam ditambah 25 menit sama dengan 25 menit. Jadi, perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan kendaraan umum adalah 25 menit. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana ya proses terjadinya hujan? Yuk kita simak penjelasannya. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Proses terjadinya hujan. Pertama, air di permukaan bumi akan menguap karena terkena panas matahari. Yang kedua, uap air akan berubah menjadi awan. Yang ketiga, setelah itu terjadi proses pengembunan, di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Yang keempat, butiran-butiran air akan jatuh ke bumi. Dan yang terakhir, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Itulah proses terjadinya hujan. Sekarang kalian sudah tahu kan proses terjadinya hujan? Aisyah hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Aisyah menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi.
dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Yuk kita simak penjelasannya. Lama hujan turun dimulai pukul 7:15. Sekarang kita menuju jam 8. Berapa menitkah yang dapat dihitung? Siapa yang tahu? Ya benar, 45 menit. Selanjutnya dari jam 8 menuju jam 9, berapa jamkah yang harus diperlukan? Ya, 1 jam. Selanjutnya dari jam 9 menuju jam 9:10, sisanya berapa menit? Ya, 10 menit. Jadi 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Sehingga hujan turun sejak pukul 7:15 dan berhenti pukul 9:10. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Setelah materi yang telah Ibu sampaikan, sekarang jawablah soal-soal berikut ini. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.